Dokter Maki. Dokter Maki, kalau lihat dari video yang beredar itu kan dari CCTV. Ya. Emang boleh ada CCTV di ruang perawatan sejelas itu? Ya, sebetulnya itu masuk ke dalam ranah privasi ya, karena pasti akan ada beberapa tindakan-tindakan di dalam ruangan itu. Artinya jika ada CCTV maka pasien-pasien yang lain pun akan terekam. Baik dalam tindakan dalam tanda kutip ya, secara resmi tindakan yang secara resmi dan prosedural itu pasti akan terekam dan belum tentu si pasien ini menyadari bahwa tindakan ini atau mungkin ada bagian yang tervisualisasi di dalam rekaman. Tapi itu letak CCTV-nya sudah sesuai dengan aturan di rumah sakit? Jadi memang dalam aturan tidak boleh dalam ruangan itu ada CCTV. Berarti itu yang pihak rumah sakitnya mesti diperiksa juga berarti? Kalau nggak salah itu klinik ya itu. Klinik. Bisa saya bantu jawab? Silakan. Kebetulan saya ketemu langsung sama Bapak Direktur yang polisi yang menangani kasus ini. Jadi CCTV itu sengaja dibuat pemilik klinik karena banyaknya laporan bahwa dokter ini jahil. Oh. Jadi ini untuk mencari bukti, membuktikan bahwa dokter ini memang berperilaku. Mohon maaf, dokter itu sebenarnya kan pihak klinik udah bilang dia udah dikeluarin. Ya. Ya kan? Ya. Nah, kenapa harus CCTV? Kenapa tidak dari awal misalnya ketika ada laporan, dia kan 4 kali tuh melakukan itu. Iya, 4 kali. Ya. Apakah ada unsur kesengajaan klinik itu sendiri untuk menjebak sang dokter? Ya, Kang Maman mohon maaf. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dari Bapak Kepolisian bahwa mungkin kan kita gini Kang Maman, kita tidak bisa langsung menghujat, mengadili seseorang dokter tanpa ada bukti. Mungkin itu maksudnya dia pasang CCTV bahwa kamu ini benar gitu loh. Kan kalau pelecehan itu, kalau pasiennya ngomong saya tadi dilecehkan, itu kan nggak ada bukti. Ya kan susah mungkin ya itu. Saya perjelas dulu. Dokter ini melarang suami ataupun saksi lain untuk masuk ya? Benar begitu ya? Mungkin ya, karena yang saya tahu tadi kan ditanyakan mengapa CCTV itu ada. Itu rupanya direkam untuk mencari tahu apa betul nggak sih laporan itu. Jadi tidak dibenarkan ada CCTV di ruang pemeriksaan, di ruang perawatan. Kalaupun ada itu pasien harus tahu. Contohnya pasien waktu COVID kan ruangan-ruangan yang itu kita pasang CCTV. Karena kita takut dengan keterbatasan jumlah kita harus memantau sekian banyak orang, kita memang pasang CCTV. Dan pasien wajib tahu dia sedang diamati. Jadi karena dia tahu dipasang CCTV dia nggak bakal buka baju sembarangan, tidur nggak sembarangan, kayak gitu. Jadi kalau kasus yang ini memang... Itu sebelumnya ada berapa laporan? Berarti memang sudah... Itu pertanyaan saya sama Kang Maman, berarti mungkin ya kasusnya karena memang ini habit seseorang yang jelek ya, yang tidak bermoral. Saya kira mungkin nggak 1, 2, 3. Mungkin kalau dia jadi tipenya orang yang merendahkan orang lain. Mbak Anissa, berarti artinya mumpung di sini mohon izin jadi saya interupsi seperti acara kita ya. Mohon izin, artinya hari ini kita harus pembenahan dong. Bagaimana SOP minimal standar itu yang bertanggung jawab siapa? Kadangkala berkala tadi yang saya katakan rumah sakit khususnya swasta, mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat pada rumah sakit swasta ya. Mereka menganggap bahwa SOP ini kami yang bertanggung jawab tapi sudah approval Dinas Kesehatan misalnya. Nah, mumpung di sini ada Dokter Maki, ada Pak Kiai ya kan. Kira-kira SOP yang seperti apa yang pertama kita benahi, dan yang kedua jika sudah terjadi seperti ini, artinya kan sebenarnya CCTV ini sangat dibutuhkan. Tuh. Kita dilema. Satu sisi misalnya melanggar hak privasi pasien, tapi dalam hal yang sama ini juga menjadi predator bagi oknum-oknum. Yang kita tahu akar permasalahannya adalah lagi-lagi kadang-kadang personal dari si oknum tersebut yang mempunyai mungkin kelainan seksual ataupun orientasi seksual dan sebagainya. Kata Kang Maman ini benar predator seksual atau tadi iseng? Iya. Dengan adanya bertubi-tubi dalam waktu yang bersamaan, ada 3 dokter sekaligus, saya secara pribadi menyatakan tidak bisa melihat itu adalah iseng. Tapi bagaimana hari ini banyak masyarakat kita ya sebagai pelaku, karena mereka sangat mudah mengakses pornografi. Dan kita tahu berdasarkan para pakar neuron, jika mata kita yang sudah terbiasa melihat seksual, ada dorongan melakukan perilaku seksual menyimpang itu tinggi Mbak Anissa. Disinilah menurut kami duduk bersama
akar permasalahannya tuh apa, ya kan? Jika sudah terjadi seperti ini, rumah sakit seperti apa? Supaya apa? Rumah sakit ini betul-betul jadi tempat aman. Kita ini mohon izin ya Pak Kiai, Mbak Anissa dan teman-teman, bahwa hari ini kita tahu bukan hanya permasalahan seksual di lingkungan sektor kesehatan. Kita tahu tantangan hari ini rumah sakit kita saja, seperti yang diingatkan oleh Pak Presiden kita, banyak sekali mereka berobat ke luar negeri karena dianggap pelayanannya tidak ramah dan sebagainya. Apalagi hari ini ada predator di banyak rumah sakit. Ini bagaimana dengan sistem layanan kesehatan kita? Ini jadi Boleh PR. saya jawab? Ya, jadi gini, perilaku setiap profesi pasti ada oknum. Karena manusia itu berbeda-beda. Dan itu bawaan orang masing-masing. Jadi kami ini 270.000 lebih ya dokter. Tapi kan kasusnya hanya beberapa. Tapi kelihatannya kesannya banyak karena kebetulan bermunculan bersamaan. Jadi kalau kita hitung persentasinya, itu nggak bisa kita dibilang banyak. Satu. Dan menurut itu hasil penelitian istilahnya, itu terbukti bahwa profesi kedokteran ini di dunia masih menduduki profesi yang terpercaya nomor 1 urutan pertama dan kedua. Nah ini tadi mungkin saya mau usul ya. Bagaimana sih caranya mengatasi ini? Jadi niat tanpa kesempatan, tanpa peluang itu tidak akan terjadi. Baik, saya ke Dokter Maki. Dokter Maki kan ada yang namanya MMPI. Itu bisa nggak sih mendeteksi kelainan-kelainan kayak gini? Ya, Predator-predator seksual kayak gini? MMPI itu sebetulnya sebagai alat ukur yang saat ini sering dipakai untuk menganalisa beberapa mungkin ada potensi-potensi dari kejiwaan. Tapi untuk seksual ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Bisa jadi saat itu MMPI-nya dia bagus, tapi saat dia habit atau kelingkungannya itu malah mendorong, bisa jadi terjadi. Oleh karena itu memang MMPI menjadi modal lingkungan dasar. mendorong tuh apa? Kayak misalnya dokter residen dipaksa bekerja 50 jam per minggu. Bisa jadi ya ada faktor psikologis atau yang dia keluarga atau mungkin kebiasaan dia atau lingkungan dari teman-temannya atau mungkin input yang biasa mereka tadi bahas tentang pornografi dan lain-lain, itu akan sangat memungkinkan. Oleh karena itu bukan hanya MPPI saja, terutama dalam saat ini lagi proses pendidikan. Saya rasa dengan adanya pengawasan-pengawasan yang lebih ketat secara reguler, bukan hanya tugas yang tadi lebih dari 50 jam atau bagaimanapun ya, dengan misalnya teman-teman yang punya keluarga, itu juga perlu adanya edukasi dan juga konseling yang mendalam bagi tenaga-tenaga kesehatan yang saat ini sedang menjalani pendidikan. Iya, boleh saya menambahkan. Jadi gini, tanpa ini orang sudah punya niat, memang sifatnya begitu, tapi karena ada peluang makanya terjadi. Nah, ini sistem yang membuat pelaku ini bisa melakukan dengan mudah. Sistem ini yang gagal melindungi pasien, keluarga pasien, dan tenaga-tenaga medis yang melakukan pendidikan. Kenapa? Sistem tadi yang maksud saya kita CCTV itu bukan CCTV yang mengawasi ke pasien lagi diperiksa, bukan. Tidak sampai penting seperti itu. Jadi misalnya ruangan tindakan itu, kalau tindakan tidak boleh. Cukup dengan adanya perawat dan pendamping keluarga sebagai saksi itu sudah bisa melindungi baik dokter dari fitnah maupun pasien dari pelecehan. Juga melindungi dokter dari pelecehan. Karena bukan tidak pernah kami juga dilecehkan, dicolek misalnya, ditepok pantatnya secara verbal juga ada. Bahkan mungkin dicium segala macam karena sifat manusia itu setiap orang beda-beda. Jadi karena peluang tadi maka terjadilah hal ini. Peluang yang menyebabkan ini satu, andaikan sistem keamanannya bagus. Ya, di mana-mana di tempat pemeriksaan ada CCTV. Terus pasien diedukasi haknya dia, hak dan kewajibannya dia sebagai pasien. Kalau di rumah sakit saya ada banner yang menulis hak pasien ketika dia lagi konsul, dia harus bagaimana. Ketika dia mau mendapat tindakan misalnya di ruangan perawatan, di ruangan operasi itu ada. Misalnya dia mesti, kalau dia konsul ke dokter, dia boleh ditemani keluarga atau tidak. Karena kalau konsul itu kan cuma wawancara. Ada hal-hal yang mungkin dia tidak ingin keluarganya tahu. Tapi tetap harus ada perawat yang melindungi, yang sebagai saksi, yang mengawasi di sana, memantau. Tapi jumlah tenaga medisnya kurang, Pak. Akibat jumlah tenaga medisnya kurang,
dokter yang residen overload kerjanya. Yang tadinya mungkin cuma 50 jam diminta sampai 80 jam. Perawat yang harusnya mendampingi keluarga pasien, mendampingi dokter. Kadang saya tidak didampingi karena perawat satu bisa ngurus 2 dokter, 3 dokter. Harus nulis kertas juga. Padahal saya itu harusnya diawasi. Artinya kalau kita bisa simpulkan di sini, kalau di catatan saya itu bagaimana kita membangun budaya di lingkungan kesehatan itu budaya yang beretika. Karena kan kita tahu etika profesionalisme dokter tuh sangat dijunjung tinggi loh. Oke, apakah memang harus ada SOP bahwa setiap titik-titik pemeriksaan itu ada CCTV dan harus terekam jelas agar menghindari pelecehan seksual? Kita akan bahas usai jeda, tetap di Interupsi.